Hai teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Di video kali ini aku mau bikin bolu yang cantik banget, menul-menul lembut dan ini rasanya enak. Namanya bolu karamel kukus. Siapkan panci atau teflon, kemudian masukkan 125 gram gula pasir atau setara dengan 8 sendok makan. Kita akan masak gula ini menggunakan api yang paling kecil sambil digoyang-goyangkan teflonnya sampai nanti gulanya larut dan menjadi karamel. Tapi jangan menunggu sampai warnanya berubah menjadi coklat tua ya, karena itu artinya karamelnya gosong, hangus, dan nanti bisa menimbulkan rasa pahit ketika kita membuat bolunya. Nah, ini warnanya udah cantik dan larut ya. Kita bisa aduk menggunakan spatula supaya nanti kelarutannya dan juga karamelnya bisa matang merata seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya kita akan tuangkan air panas sebanyak 250 ml. Pelan-pelan dan hati-hati saja ya teman-teman, karena ini sangat panas. Kira-kira seperti ini kita tuangkan airnya secara perlahan. Kalau sudah, selanjutnya kita bantu aduk lagi menggunakan spatula sampai nanti gula karamelnya ini larut di airnya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, sudah larut gula karamelnya dan ini bisa kita matikan lalu kita biarkan sampai uap panasnya hilang dan menjadi suhu ruang. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya. Tahap selanjutnya kita akan ayak bahan keringnya seperti tepung terigu sebanyak 225 gram atau sebanyak 22,5 sendok makan. Selanjutnya aku sediakan setengah sendok teh soda kue dan ada setengah sendok teh baking powder. Kemudian ketiga bahan ini akan kita ayak sampai nanti semuanya menjadi butiran yang lebih halus dan juga tidak ada yang menggumpal. Kalau sudah, ini boleh kita sisihkan. Kita masuk ke tahap selanjutnya, siapkan sebuah wadah bersih, masukkan 2 butir telur berukuran sedang dan juga ini suhu ruang. Lebih bagus lagi kalau telurnya dalam keadaan yang masih segar. Selanjutnya kalau sudah, kita masukkan 125 gram gula pasir atau setara dengan 8 sendok makan. Setengah sendok teh vanila cair atau teman-teman juga bisa pakai vanila bubuk, pakainya seperempat sendok teh saja. Kemudian bahan ini akan kita mixer sampai nanti mengembang dan juga pucat. Nah, ini adonannya sudah pucat dan mengembang. Selanjutnya kita akan masukkan larutan karamelnya secara bertahap sambil di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah ya. Kita masukkan semuanya. Kalau larutan karamelnya sudah masuk semua, selanjutnya kita akan masukkan bahan keringnya yang terdiri dari tepung terigu, soda kue, dan baking powder tadi. Kita masukkan secara bertahap ya teman-teman. Nah, ini rupanya wadahnya kekecilan, jadi mixernya aku matikan dulu supaya nanti bisa lebih mudah memasukkan bahan keringnya ya. Nah, ini sisanya tepung kering kita masukkan dan diaduk-aduk dulu seperti ini supaya tidak berterbangan tepungnya. Kemudian mixer sampai semuanya tercampur dengan rata, tidak ada bahan kering yang masih menggumpal. Kalau sudah, mixernya boleh kita matikan dan kita sisihkan. Dan kita akan bantu aduk lagi menggunakan spatula. Pastikan semua bahan sudah tercampur dengan merata ya teman-teman. Bahan terakhir yang kita akan masukkan ada 75 gram margarin yang sudah dilelehkan seperti ini. Kita masukkan semuanya. Dan kita akan aduk lagi menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur rata dan tidak ada margarin yang masih mengendap di dasar. Karena kalau misalnya belum tercampur rata nanti bisa membuat kuenya ini jadi bantat. Jadi pastikan semuanya sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya sudah aku siapkan cetakan, kemudian cetakannya ini diolesi dengan minyak secara tipis-tipis saja dan merata. Kalau sudah, kita akan tuang adonannya sebanyak 3/4 dari cetakan, jangan terlalu penuh karena nanti bisa tumpah ya. Ini kan nanti adonannya bisa mengembang. Kita lakukan semuanya sampai cetakannya terpenuhi dengan adonan. Kalau sudah selesai dituang, ini kita bisa bantu hentak-hentakan dulu sebentar ya teman-teman, supaya nanti bagian dasarnya tidak bergelombang dan udara yang terperangkap bisa keluar. Dan sebelumnya sudah aku panaskan kukusan yang airnya sudah mendidih dan beruap banyak, kemudian kita masukkan cetakan yang sudah berisi adonan. Seperti ini kira-kira.
Kalau sudah, kita tutup ya kukusannya dan kukus selama 15 menit. Untuk tutup kukusan yang datar, baiknya dilapisi dengan kain bersih supaya uapnya tidak menetes ke adonan ya. Setelah 15 menit dikukus, ini kita buka tutup pancinya dan hasilnya Masya Allah cantik banget ya warnanya, dan ini bisa mengembang dengan sempurna seperti ini. Dan kita bisa lakukan tes tusuk, kalau tidak ada yang lengket artinya kuenya sudah matang secara sempurna. Kita angkat dan keluarkan dari kukusan ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi tadi sudah dikeluarkan dari kukusan dan hasilnya bisa dilihat ini, walaupun kita tuang 3/4 dari cetakan tapi hasilnya bisa penuh seperti ini. Selanjutnya kita akan keluarkan semua kue ini dari cetakan. Udah deh, jadi ini dia hasilnya. Bolu karamel kukusnya sudah matang dan mengembang sempurna. Dari satu resep ini aku mendapatkan 15 buah bolu kukus karamel. Semuanya bisa tergantung dari cetakan, bisa lebih sedikit kalau pakai cetakan yang lebih besar, atau bisa lebih banyak kalau misalnya teman-teman pakai cetakan yang lebih kecil. Warnanya cantik banget, dan ini tidak terlalu tua ya, karena tadi kan kita karamelnya tidak sampai hangus. Kemudian bisa lihat teman-teman kalau ini teksturnya bisa lembut banget seperti ini, dan ini jumbo ya, jadi menul-menul banget karena mengembang dengan sempurna. Kita bisa lihat bagian dalamnya, Masya Allah lembut banget ya teman-teman. Sekarang waktunya kita icip-icip. Bismillah. Rasanya enak banget, jadi karamelnya terasa, tidak pahit dan manisnya pas. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Resepnya recommended banget karena misalnya teman-teman mau mencoba bolu yang rasanya unik, silahkan cobain bolu karamel ini. Buat pengemasan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan mika yang panjang seperti ini. Cantik ya hasilnya, atau bisa juga menggunakan mika yang satuan seperti ini. Nah, biasanya kalau untuk isian snack box, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Hasilnya seperti ini, cantik banget Masya Allah. Semoga berhasil ya teman-teman, selamat mencoba. Terima kasih sudah nonton videoku sampai akhir. Semoga video yang aku buat bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.